Saya sudah jadi guru hampir 40 tahun, Bung. Untuk konteks pemberdayaan akal sehat, itu tidak segampang retorika. Petualangan akalmu belum apa-apa kalau kamu belum ketemu wong lumpuh ngideri jagat. Sehingga sampai pada kesimpulan Sokrates. Jangan retorika aja, karena Sokrates ABCD. Lo Sokrates itu ahli retorika, Pak. Itu aja udah kecil. Tapi saya tahu yang dia maksud, bahwa selalu mesti ada sesuatu yang dihasilkan dari retorika. Kita ini hanya manusia ciptaan yang harus sadar keterbatasan akal sehat kita. Untuk konteks ini nanti saya siap tanda petik, Bung, bertarung dengan Rocky Gerung. Akal sehatnya Monumen akal sehat, akal sehat, monumen akal sehat. Dalam sesi tanya jawab, Rocky Gerung ditantang bertarung akal sehat. Acara ulang tahun media lokal Kabar Trenggalek menghadirkan Rocky Gerung dan Diki Akmar sebagai pembicara. Kali ini kita akan berfokus pada sesi tanya jawab dalam acara tersebut. Bapak-bapak berjaket Bayern Munchen itu yang bernama Sujiono menantang Rocky Gerung untuk bertarung akal sehat. Selama petualangan akal sehatnya, ia mengaku telah banyak bertemu dengan Sokrates yang hanya bisa beretorika tanpa kesimpulan yang jelas. Menurutnya, dalam banyak hal, termasuk sebagai tenaga pengajar, tidak cukup dengan beretorika saja. Secara tidak langsung, dia menilai Rocky Gerung hanya bisa beretorika dan tidak mampu memberikan solusi terhadap kritik yang ia lontarkan. Seperti biasa, bukan Rocky Gerung namanya jika tidak memberikan balasan yang mampu membuat Sujiono membatalkan tantangannya. Mari kita simak bersama-sama. Yang sudah terlanjur megang mic ada 2 orang ya. Yang pertama masnya yang di depan, yang satunya di belakang. Oke, yang sudah megang mic boleh untuk menyampaikan. Ya. Ganti. Oke, mic-nya ditunggu dulu. Itu mic-nya Mbak Puan itu nggak bisa ngomong tuh. Ada yang nyabut ase kayaknya ini. Selamat datang di bumi terang ing galih untuk Presiden Akal Sehat. Saya Sujiono Bung Rocky, asli tumpah darah di Trenggalek. Insya Allah cukup mengena. Tadi sudah sedikit saya istilahkan menginspirasi Bung Rocky. Karena dalam petualangan akal sehat saya sejak masih kuliah tahun 80 yang lalu, saya juga sudah ketemu dengan yang namanya Sokrates. Yang kesimpulannya saya tidak tahu apa-apa. Bung Rocky nanti oke. Karena itu, Bung, kalau untuk bumi terang ing galih dalam konteks ini, kita ini hanya manusia ciptaan yang harus sadar keterbatasan akal sehat kita. Untuk konteks ini nanti saya siap tanda petik, Bung, bertarung dengan Rocky Gerung akal sehatnya. Tapi saya tetap menyisipkan, kalau orang Trenggalek bilang, Bung, petualangan akalmu belum apa-apa kalau kamu belum ketemu wong lumpuh ngideri jagat. Sehingga sampai pada kesimpulan Sokrates. Nah, ini inspirasinya. Poinnya, saya sudah jadi guru hampir 40 tahun, Bung. Untuk konteks pemberdayaan akal sehat, saya pengalaman di Trenggalek ini, saya kembali ke Trenggalek setelah sempat jadi dosen kira-kira 11 tahun. Tahun 2000 saya memperjuangkan pengembangan akal sehat itu, Bung. Bahkan di lembaga pendidikan itu tidak segampang retorika. Bahkan di akhir saya sebelum purna, Bang Rocky, aspirasinya anak-anak itu sempat saya kirimkan sampai ke level gubernur. Hampir 5 tahun belum diberi solusi. Dalam konteks Trenggalek, saya pesankan di semua level, kalau memang berani jadi pemimpin level apapun,
dia harus teruji standar kompetensinya. Itu baku. Karena seperti guru misalnya Bung, yang bahkan dari menit ke menit sudah ada jadwal yang jelas, itu saja pelaksanaannya masih jauh. Mohon maaf Pak Sugiono, bisa Ya. mungkin kepada poin yang pengen disampaikan kepada Bung Rocky supaya Poin yang ingin saya sampaikan, silakan. dengan kehadiran Presiden Akal Sehat ini benar-benar berdampak konstruktif dan maujud. Mohon maaf, tidak sekedar retorika. Pak Dukun, siapa namanya? Pak Yudhoyono. Dia bilang tadi, jangan retorika aja, karena Sokrates ABCD. Lo Sokrates itu ahli retorika, Pak. Itu aja udah kecil. Tapi saya tahu yang dia maksud, bahwa selalu mesti ada sesuatu yang dihasilkan dari retorika, yaitu akibatnya harus menimbulkan keinginan rakyat untuk berproduksi. Itu namanya. Jadi kalau cuma retorika aja, itu sama dengan Pak Jokowi bicara soal IKN, isinya retorika. Nggak ada yang masuk ke IKN sebagai investasi. Kalau saya beretorika, memang tugas saya beretorika. Kan saya bukan pengambil kebijakan. Yang mestinya mengambil kebijakan justru yang berretorika. Ambil kebijakan kan kacau negara ini kan. Saya memilih untuk menjadi pengkritik kekuasaan, bukan pemberi solusi. Saya gaji menteri untuk mereka cari solusi. Tiba-tiba mereka tanya saya, solusinya apa? Ya berhenti saudara. Jadi mesti ada kenekatan kita untuk mengatakan bahwa fungsi kritik itu tidak memerlukan solusi. Solusi itu bonus. Kalau saya kritik, saya kasih solusi, itu bonus aja. Tetapi harus ada aktivitas yang mengkritik kebijakan. Itu partai oposisi itu. Nah, oposisi ini yang tidak ada di Indonesia. Semua proposal publik harus melalui filter oposisi itu. Anda mau batu bara, Anda mau nikel, Anda mau segala macam, harus ada yang beroposisi supaya proposal itu datang secara persis. IKN tidak ada oposisi. Kenapa? Karena Pak Jokowi udah putuskan pindahkan IKN. Setelah itu dia bilang silahkan lakukan AMDAL. Lo mestinya AMDAL dulu baru putuskan. Kan itu masalahnya. Sekarang ada problem, apakah IKN akan laju? Tidak, akan mangkrak itu. Kenapa Prabowo akan pakai uang untuk membeli tempe dari Trenggalek untuk makan siang yang bergizi itu, bukan untuk membiayai IKN. Jadi poin itu yang kita inginkan. Jadi kita promosikan pikiran supaya kita menghasilkan Trenggalek yang berpikir. Anda bisa pilih, kalau Anda tidak berpikir, Anda berubah jadi tergolek, bukan Trenggalek. Oke, terima kasih Bung Rocky.